Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang biografi singkat Ibu Florence Nightingale. Florence Nightingale lahir di Florence, Italia 12 Mei 1820 dan beliau meninggal di London, Inggris 13 Agustus 1910 pada usia 90 tahun. Beliau adalah pelopor perawat modern, penulis dan ahli statistik. Ia dikenal dengan nama Bidadari Berlampu atas jasanya yang tanpa kenal takut untuk mengumpulkan korban perang pada Perang Crimea di semenanjung Crimea, Rusia. Florence menghidupkan kembali konsep penjagaan kebersihan rumah sakit dan kiat-kiat juru rawat. Ia memberikan penekanan kepada pemerhatian ketelitian terhadap keperluan pasien dan penyusunan laporan mendetail menggunakan statistik sebagai argumentasi perubahan ke arah yang lebih baik pada bidang keperawatan di hadapan pemerintahan Inggris. Berasal dari keluarga dengan status sosial tinggi, Florence Nightingale dibimbing dengan baik oleh keluarganya di bidang bahasa, matematika, dan sejarah. Namun siapa sangka putri keluarga bangsawan itu ingin melakukan tugas mulia menjadi seorang perawat. Keinginan ini tumbuh ketika ia berlibur ke Jerman pada tahun 1840-an. Saat itu ia bertemu dengan biarawati Lutheran yang bertugas di sebuah rumah sakit milik pendeta. Ia kagum pada biarawati yang memiliki jiwa sosial yang tinggi untuk membantu banyak orang. Florence kemudian menyampaikan keinginannya untuk menjadi seorang perawat kepada keluarganya, tetapi ia tidak mendapat sambutan yang baik. Hal tersebut lantaran pada masa itu, keadaan rumah sakit tidak seperti sekarang ini. Kebanyakan rumah sakit zaman itu memiliki lingkungan yang kotor. Aksi militer Inggris melawan Rusia pada Perang Crimea pada tahun 1854 membuat Florence menjadi sukarelawan perawat. Ia dikirim ke Sutari, Inggris untuk mendampingi para dokter di sana. Awal niat baik Florence ditentang oleh para dokter, namun akhirnya mereka mulai menerima Florence setelah terjadi lonjakan jumlah korban perang yang sangat besar dan membuat para dokter kewalahan. Florence membantu dengan kecepatan dan keahlian yang membuat takjub semua orang. Ia berhasil memperbaiki keadaan dan menolong ratusan orang di pekan pertama. Melalui koordinasinya yang matang, Florence berhasil mengusahakan 12.000 pasien memperoleh perawatan walau dengan sarana yang sangat terbatas. Tak hanya itu, ia juga mendapatkan julukan The Lady with the Lamp karena sering mengecek keadaan pasiennya saat malam hari dengan membawa lampu minyak sebagai penerangan. Perjuangan Florence Nightingale pada dunia keperawatan tidak terhenti sampai situ saja. Pada 1860, ia mendirikan sekolah dan rumah Nightingale untuk melatih para perawat di rumah sakit St. Thomas, London. Dengan bertambahnya usia, kesehatannya menurun di tahun-tahun. Pada 1910, ia menghembuskan nafas terakhirnya di umur 90 tahun. Atas jasa besarnya, Florence diberikan penghargaan British Order of Merit 5 tahun setelah kematiannya. Pemerintah juga mendirikan monumen Perang Crimea untuk menghormati perjuangannya. Teori Nightingale adalah teori yang mengupayakan tentang lingkungan. Florence Nightingale sendiri adalah perawat yang pertama kali ada di dunia dan beliau dikenal sebagai wanita yang pantang menyerah dalam merawat pasien dan memiliki jiwa penolong, serta sangat berperan penting dalam perkembangan ilmu keperawatan. Teori dari Florence Nightingale sangatlah bermanfaat bagi para perawat, terutama pada saat kita merawat pasien. Mungkin pada saat kita merawat pasien, kita melupakan faktor lingkungan di sekitar pasien. Padahal lingkungan sangatlah berpengaruh dalam penyembuhan pasien. Pasien sangatlah membutuhkan kenyamanan dan ketenangan pada saat dia dirawat. Semoga dengan adanya makalah ini dapat menjadikan bahan perhatian kita semua. Selain itu, harapan kelompok kami untuk kedepannya diharapkan perawat Indonesia di masa kini mampu meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat demi terwujud